Halo semuanya, nama saya Yuma Zanzi Amia, saya dari jurusan Sistem Informasi. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya lakukan bersama kedua teman saya, yaitu pengujian faktor yang mempengaruhi niat adopsi teknologi virtual reality pada pendidikan jenjang universitas menggunakan TAM dan UTAL. Sebelumnya saya meminta maaf karena video kamera saya tidak bisa dibuka dan saya tidak tahu mengapa. Namun, tidak mengapa, kita akan lanjut mengenai pemaparannya. Yang pertama adalah abstraknya, itu saya membahas mengenai proses pembelajaran di era digital ini harus memanfaatkan teknologi. Betul sekali, karena dengan teknologi dapat meningkatkan proses atau kegiatan belajar mengajar. Teknologi yang kami gunakan di sini, yang kami analisa di sini adalah VR, yang merupakan sistem simulasi 3 dimensi yang dapat meningkatkan pengalaman belajar menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Dengan VR, siswa dapat dengan mudah memahami materi secara realistis karena teknologi simulasi 3 dimensi ini dapat dilihat secara langsung dari segala sisi. Nah, dari penelitian ini kami mengangkat 3 tujuan utama penelitian kami. Yang pertama, mengapa institusi pendidikan sulit untuk meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, apa yang menjadi kesulitan bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas hasil belajar mereka. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas hasil belajar mereka. Nah, untuk itu kami menggunakan landasan teori yaitu TAM dan UTAL, digabungkan keduanya, di mana TAM merupakan kerangka teori yang digunakan pada bidang sistem informasi untuk mengerti bagaimana seorang pengguna dapat menerima dan mengadopsi teknologi baru pada kehidupan keseharian mereka. Sama halnya dengan UTAL, cuma UTAL itu dia memberikan pengertian secara menyeluruh mengenai penerimaan teknologi, seperti TAM, di mana teori model UTAL mengusulkan bahwa penggunaan teknologi secara aktual didasarkan oleh behavioral intention. Di sini selain TAM dan UTAL, kami memiliki beberapa variabel yang kami analisis. Yang pertama itu ada perceived usefulness, kedua ada perceived ease of use, yang ketiga ada hedonic motivation, yang keempat ada perceived price value, yang kelima attitude, dan keenam social influence. Nah, berikut UTAL atau UTAL model teori, dan di atas ini ada TAM model teori. Dan model teori yang kami pakai itu yang telah kami gabungkan di research modelnya itu adalah seperti ini. Nah, yang pertama ada yang namanya perceived usefulness. Di perceived usefulness ini lebih menekankan meningkatkan kemungkinan adopsi dan kebiasaan integrasi teknologi. Nah, hipotesis yang kami dapatkan yaitu secara positif mempengaruhi sikap siswa untuk menggunakan aplikasi AR/VR untuk tujuan pendidikan. Yang kedua ada perceived ease of use. Istilah perceived ease of use ini merupakan hambatan masuknya pengguna dikurangi oleh teknologi yang dianggap mudah dipahami dan dioperasikan. Nah, setelah kami analisa, hipotesisnya itu secara positif mempengaruhi sikap siswa untuk menggunakan aplikasi AR/VR juga. Yang ketiga ada yang namanya hedonic motivation. Motivasi hedonis sangat menekankan pada pencarian perasaan. Jadi ini lebih ke perasaan, bagaimana siswa tersebut perasaan dia ketika dia menggunakan AR atau VR dalam pembelajaran mereka. Hasilnya adalah positif, mempengaruhi sikap siswa untuk menggunakan AR VR untuk tujuan pendidikan. Yang keempat, perceived price value. Persepsi penggunaan atau konsumen mengenai pertukaran antara manfaat yang akan mereka dapatkan dari adopsi teknologi dibandingkan dengan pengeluaran moneter yang diperlukan untuk menggunakannya. Nah, jadi mereka akan mencari nilai tengahnya di mana apakah mereka untung atau tidak gitu loh, dengan teknologi yang mereka beli dengan ilmu atau manfaat yang mereka dapat dari teknologi tersebut. Jawabannya secara positif mempengaruhi sikap untuk menggunakan AR VR. Jadi hipotesisnya berhasil ya. Yang kelima itu ada attitude. Dalam konteks penelitian ini merujuk pada persepsi mahasiswa mengenai pembelajaran dalam lingkungan digital dan pembelajaran secara habit. Jadi attitude mereka dalam pembelajaran. Yang keenam itu ada namanya social influence. Dapat dipandang sebagai pentingnya penggunaan teknologi oleh orang lain yang percaya bahwa mereka harus mengadopsi penggunaan teknologi baru. Jadi kayak pendapat orang lain bahwa mereka tuh harus deh pakai teknologi supaya kegiatan belajar mengajar mereka itu lebih baik. Nah, untuk metode penelitian, model alat pengukurannya kami menggunakan Smart PLS 4 dan semua sistem kuesioner seperti Google Form dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf, terlebih karena videonya. Sekian, terima kasih.